Di video kali ini guys, ada proyek blockchain yang cukup menarik karena ini merupakan ekosistem yang bisa dibilang mereka cukup ramah lingkungan dan ada beberapa investasi dari para investor, ada beberapa dana yang juga masuk untuk mendanai pembangunan aplikasi di sana. Kiranya apakah ini mungkin bisa menjadi salah satu proyek L1 Smart Contract yang cukup dapat bersaing kompetitif dengan nama besar lainnya seperti Ethereum dan kawan-kawan? Mari kita cari tahu yuk, karena siapa tahu di sini ada peluang investasi tempat kalian bisa menggandakan uang dalam waktu di masa depan. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa melihat dari sisi Algo Grants namanya, yang mana mendanai ekosistem yang berfokus aplikasi. Program Algo Grants ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 untuk memulai pembangunan alat, aset, aplikasi, dan komunitas untuk ekosistem Algorand. Tunjangan dana ini biasanya termasuk dalam salah satu dari 4 kategori: penelitian, pendidikan dan komunitas, alat pengembang, serta aplikasi dan kasus penggunaan. Di saat ekosistem Algorand berjalan penuh hingga tahun 2022 dan seterusnya, lembaganya telah memutuskan waktu yang tepat untuk mengubah strategi program karena telah mencapai tujuan awal mereka untuk membangun kesadaran komunitas dan sejumlah besar tim yang membangun di Algorand. Akhirnya keputusan dibuat untuk beralih ke model pendanaan yang berfokus pada aplikasi. Ini dibuat setelah pertimbangan yang cermat dan dari permintaan pasar, berdasarkan kebutuhan komunitas dan juga prioritas pengembangan utama yang paling penting pokoknya bagi pertumbuhan ekosistem Algorand. Setelah baru-baru ini mencapai TVL senilai 100 jutaan dolar Amerika Serikat di seluruh aplikasi DeFi terkemuka seperti AlgoFi, AlgoMint, dan Tinyman, dengan bantuan program Aeneas Liquidity Rewards, menjadi jelas bahwa menggandakan bantuan untuk pembangun itu memang yang terbaik di blockchain. Ini adalah pendekatan yang tepat untuk Algorand, khususnya untuk bisa mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan ini melampaui DeFi dan ke NFT, gaming, keberlanjutan lingkungan, dan banyak hal lainnya lagi. Transisi ini sudah berlangsung sementara Algo Grants itu mereda. Strategi aplikasi utama sedang diluncurkan dengan mitra ekosistem untuk bisa mencurahkan dana ke tangan para pembangun. Pendekatan ini telah membuahkan hasil dengan sejumlah proyek tahap awal yang memasuki testnet atau jaringan uji coba, dan mereka siap-siap meluncur besar di mainnet. Lembaga ini pun ingin memperdalam dukungannya di setiap tahap siklus hidup ini di area yang paling penting, mulai dari modal, audit, keamanan, hingga likuiditas, pemasaran, dan banyak lagi. Poin berikutnya ada update mengenai Algorand yang berkomitmen dana 15 juta dolar untuk Climate Ride. Algorand Foundation, organisasi nirlaba yang berafiliasi dengan blockchain Algorand, dan Climate Ride, yaitu organisasi nirlaba yang memobilisasi orang untuk melindungi planet kita, itu melalui petualangan yang mengubah hidup. Dan baru saja mereka mengumumkan inisiatif 5 tahun untuk mempromosikan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan berbasis komunitas. Algorand Foundation memberikan 15 juta dolar selama 5 tahun dengan dana pendamping hingga 2,5 juta per tahun yang dikumpulkan oleh peserta Climate Ride, dan juga menyumbang 500 ribuan dolar per tahun untuk perluasan program ini. Dukungan ini pun akan memungkinkan Climate Ride untuk memperluas penawaran acara termasuk dari seri Green Fondo. Dengan pencocokan donasi ini, Climate Ride dapat menggandakan kontribusi yang diberikan donor setiap hari kepada orang-orang yang berpartisipasi, entah itu dalam acara bersepeda, lari, hiking, pokoknya semua yang ada di Climate Ride. Membangun jutaan yang telah disumbangkan untuk mendukung konservasi, iklim, keadilan lingkungan, keberlanjutan, dan upaya untuk transportasi yang aktif. Intinya, sehat dan ramah lingkungan. Hari ini, donasi untuk tujuan lingkungan hanya mewakili 3% dari semua filantropi di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, kami telah melihat tunjangan dana yang sesuai, seperti yang diberikan oleh Algorand Foundation, menghasilkan peningkatan donasi sebesar 80% untuk Climate Ride. Begitu kata Kelly Quinn, pendiri dan direktur eksekutif dari Climate Ride itu sendiri.
Dia bilang, kami optimis bahwa inisiatif seperti yang telah kami jalani dengan Algorand ini akan membantu memperluas kesadaran amal lingkungan dan mendorong lebih banyak orang untuk aktif secara fisik dan membantu komunitas mereka sendiri untuk terlibat menyembuhkan dan melindungi planet kita. Berikutnya ada LimeWire dan Algorand sebagai tempat peluncuran kembali pasar koleksi digital. LimeWire baru-baru ini mengumumkan peluncurannya kembali sebagai pasar barang koleksi digital untuk seni dan hiburan bagi pasar mainstream yang awalnya hanya berfokus pada musik. Ini akan menjadi pusatnya pasar para seniman dan penggemar untuk bisa membuat, membeli, dan memperdagangkan koleksi digital tanpa hambatan teknis NFT. Perusahaan ini bertujuan untuk membawa koleksi digital ke dunia mainstream dan memasukkan 1 juta pengguna dalam tahun pertama melalui kemitraan dengan artis-artis besar di industri musik. Penggemar dan kolektor musik akan bisa membeli dan memperdagangkan berbagai aset terkait musik, entah itu edisi yang terbatas, musik pra-rilis, demo yang belum pernah dirilis, karya seni grafis, versi langsung yang eksklusif, serta merchandise digital dan konten di belakang panggung. LimeWire telah memilih pencetakan hemat biaya dan energi dengan bermitra bersama Algorand ini, yang mana mereka klaimnya merupakan blockchain yang ramah lingkungan dengan kecepatan transaksi yang cepat dan jembatan lintas chain untuk ke Ethereum dan Polygon juga. Sebagai blockchain yang karbon negatif pertama, Algorand telah menjadi jaringan pilihan untuk pasar NFT yang hemat energi dan ekonomi kreator Web3. Selain mencetak koleksi digitalnya di Algorand, LimeWire juga berencana untuk meluncurkan token akhir tahun ini yang akan memberikan akses komunitas eksklusif, mekanisme pemungutan suara, dan juga sistem imbalan bagi para pemegang token. Poin berikutnya ada Algorand dan kompatibilitas Ethereum dengan program insentif hingga 20 juta dolar. Algorand menyediakan 20 juta dolar pendanaan untuk mempercepat pengembangan ekosistemnya. Begitu menurut pengumuman oleh CEO Algorand Foundation, Stacy Warden, pada konferensi ETH Denver kemarin. Pejabat dari lembaga ini berkata tunjangan dana sebesar 10 juta dolar akan diberikan kepada pengembang yang dapat memberikan solusi untuk kompatibilitas mesin virtual Ethereum atau EVM, yang mana EVM ini adalah roda penggerak utama untuk jaringan baru yang ingin mencoba menarik orang-orang dari proyek yang sudah mapan. Untuk Algorand, kompatibilitas EVM ini berarti aplikasi yang dibangun di atas Ethereum atau blockchain lain yang kompatibel dengan Ethereum juga semuanya bisa dapat dijalankan di Algorand. Stacy yang CEO Algorand Foundation itu juga bilang, kami berkomitmen untuk dunia yang multi-chain. Gitu katanya kepada CoinDesk dalam sebuah wawancara di ETH Denver. Dia bilang, kami terinspirasi oleh kedalaman talenta dan aktivitas di jaringan Ethereum. Warden sampai menyebutkan bahwa 10 juta dolar lain akan digunakan untuk proyek yang dapat membangun alat pengembang yang kuat untuk Algorand. Dia bilang, kami tidak akan mendikte solusinya itu apa. Tujuan kami hanya untuk mendapatkan otak-otak terbaik yang mengerjakan semua hal ini. Jadi, kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah proyek dalam blockchain tersebut. Tujuan yang kembar ini akan memungkinkan Algorand untuk memasuki komunitas pengembang berbasis Ethereum yang sudah ada dan kuat untuk dapat bergabung dengan pengembang baru yang membuat pembangunan di Algorand menjadi lebih sederhana. Jadi si Warden ini bahkan bilang, pitch kami itu ya teknologinya. Waktu ditanyain soal daya tarik Algorand terhadap lautan banyaknya blockchain dasar lain yang bersaing untuk pengembang berbakat. Jadi dia bilang, sederhananya daya tarik kami itu ya kami memiliki teknologi terbaik. Begitu kata klaim dia. Lalu yang terakhir ada Drone Racing League yang masuk Metaverse membawa play to earn ke Algorand. Balap drone akan terbang ke perbatasan berikutnya dalam olahraga, dan balap drone kompetitif ini bergabung dengan pesta konsep play to earn. Drone Racing League atau DRL itu properti balap drone profesional utama dunia, dan pengembang game Web3 Playground Labs telah memanfaatkan blockchain Algorand untuk bisa membuat game drone play to earn pertama di Metaverse yang diumumkan oleh liganya sendiri pada Januari tahun ini. Detail untuk gamenya itu sendiri masih belum ditentukan, tapi perwakilan dari DRL bilang kalau mereka akan melihat ke komunitasnya untuk bisa menentukan gaya permainan apa yang paling mereka nikmati dan cari. Sementara detailnya masih harus dikerjakan, si liga ini sendiri mengatakan bahwa pemain akan berlomba dengan drone DRL yang mungkin bisa bersifat digital, entah itu untuk aset kripto dan token NFT di Algorand. Jadi kiranya sekian guys beberapa update mengenai Algorand dan ekosistemnya tentang perusahaan ataupun program lain yang mengadopsi teknologi ini, yang notabene klaim mereka adalah blockchain yang ramah lingkungan dan cepat.
Gimana menurut kalian? Apakah ada beberapa update lain yang sangat penting tapi kami lewatkan di sini? Bisa kalian beritahu di komentar di bawah. Apa ada banyak dari kalian yang megang atau hodl atau berencana untuk investasi lebih ke token algo? Beritahu kami juga pendapat kalian di komentar kenapa kalian suka dengan aset kripto ini. Kalau kalian suka dengan videonya, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Dan jangan lupa kasih like jempolnya. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube kami kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun untuk yang berikutnya. Terima kasih guys untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!